Gue tuh nggak berkarakter gitu. Ada free kicknya Bruno sekali ya. Dia mau menghalangi, didorong ini ya. Oh, Ziggy ya. Maju, dia Iya. lagi. Dorong, maju. Paling enggak kayak pohon dulu. paling enggak lu lawan lah. Apa kayak? Iya. Show me your character, bro. Jancuk. Udah pakai lu ini udah pakai jersinya MU. Iya. Gitu loh. Ada tuh lu lihat tuh menit Kalau 80-an. bersama tuh Iya, gitu. didorong. Iya. Didorong iya, gitu dong lo tuh. Kan anjing jadi pemainnya. Oke, kita mulai ya. Beauty. Kan bisa dimulai kan? Beauty Oke. sadistik. Beauty lagi kembali. Ini kayak deja vu opening kapan ya? Beauty, Gothic apa 4 Beauty minggu. tadi? Beauty. Beauty. Oke. Guys, gila luar biasa pertandingan pertama Ruben biasa Amorim dari mana? ya. 0-1. Gua sempet miss 1 menit. 0-1 awal-awal. Wah. Gua kaget. Ben, gila nih. Gua Cool. ketik di grup kan. Bantai nih. Gila luar biasa. Ruben Amorim is the best manager in the world, bro. After that, Gila. Setelah itu gua ketiduran. Bangun-bangun pagi itu. Set. Live score. one bah. Ini kan. 1. Wah. Kan 1 Ipswich kan? Dari gua 1-3. Oke. Kalau nggak 3-2 lah ya. Yes, 1-1. Coy. Stay 1. Aduh. Kok Hendra? Nah. Oh, seruput dulu. Mantap. Gila, kopinya enak ya. Putih ya. Ini vodka atau air putih menurut kalian guys? Oke, Kok Hendra. Aku melihat kemarin ya. Taktiknya Ruben Amorim itu kayaknya sulit untuk diaplikasikan. Betul, setuju. Sulit sekali. Sangat. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aku melihat pemilihan pemain yang rasanya kurang tepat. Yes. Betul. Terutama di belakang striker aku bilang. Betul. Hmm. Kenapa tengahnya lah maksudnya, tengah lah. Tengah. Karena tengah salah. Iya, salah semua sih. Salah semua. Iya, salah semua ya. Aku melihat kemarin yang poin paling penting adalah pemain tengahnya ini nggak bisa ngelinin bola, Pak. Mungkin bingung atau bingung dengan posisi atau bingung dengan strateginya, taktiknya. Eriksen sih, aku nggak setuju Casemiro diganti sih. Harusnya Eriksen yang No, Casemiro juga ganti. Dua-duanya kalau aku. dua-duanya. Dua-duanya, iya. Ugarte, Ugarte dan Maino. harusnya. Udah main Oh, emang. iya. Itu peran yang cocok banget Iya. sesuai dengan strateginya Amorim. Kalau ngomong intensitas ya, dia kan selalu ngomong idea intensitas. Iya, Kalau intensity, Eriksen nggak punya itu udah. Ya. Iya kan? Kalau lu mau bermain dengan intensitas tinggi, Eriksen bukan orangnya. Even Casemiro pun enggak Terlalu lambat. terlalu lambat. Apalagi Evans belakangnya. Nah, makanya kalau gini loh, formasi kemarin tuh menurutku belakang striker sudah aneh. Ya, Garnacho tuh aneh. Bermain nomor 10 tuh aneh. betul. Dan itu ternyata memang 80% diperankan sama dia tuh di belakang striker. Iya. Sesekali dia pengen kok nggak bisa di belakang striker ya. Nyayap gitu loh. Itu udah nggak cocok untuk Garnacho, pertama. Pantes diganti juga. Ya. Pantes diganti. Casemiro sama Eriksen. Eriksen. Casemiro, aku mungkin kita berpikir nggak ada pilihan. Ya kan, Ya. Maino baru sembuh dari cedera. Mungkin kita prediksinya kan Casemiro Ugarte nih. Ugarte. Supaya tengahnya kuat, wingernya, wingbacknya bisa lebih mobile. Ya. Ternyata Casemiro Eriksen. Ya. Eriksen terbukti intensitasnya parah. Ya. Udah nggak bisa ngikutin tempo permainan yang cepat. Even Ipswich itu lebih bagus loh cara mainnya. Ya iyalah. Itu kalau nggak ada Onana. Itu kalau nggak ada Onana kalah 4-1 itu udah. Kalah 3-1 lah, minimal 3 gol mereka. Iya. Liam Delap aja udah peluang bersih berapa Iya, coba? banyak, Pak. Untuk Onana, Pak, lagi moncer, Pak. Lagi Itu gila plus hoki lagi. sih. Lagi nyala ya. Man of the match ya. Dia cuma gini doang loh, Onana itu. Ya oke aja, pokoknya Iya dia kan? udah asal Iya, dia taruh pokoknya aja, aja Pak. taruh aja. Iya, ketepis aja itu. Iya, Terus backnya Johnny Evans, dari dulu gue udah bilang Johnny Evans nih, sorry to say ya, sampah emang Iya, Pak. iya. Dia ini udah nggak bisa, orang yang memuja-muja Johnny Evans, tolonglah jangan memuja pemain yang sudah selesai. Ya. Gitu loh. Bukan gue nggak bilang dia patut untuk dilulukan ya. Ya. Bagus, oke bagus. Ya. Tapi masa prime-nya di era Sir Alex Ferguson aja jelek. Ya, biasa aja lah. Gue udah bilang berulang kali Johnny Evans ini jelek banget. Ya, Even di eranya Sir Alex, dia itu cuma cadangan. betul. Kalau Rio Vidic itu capek baru dia main. Betul. Udah. Sekarang malah yang strategi sepak bola modern sekarang yang mengandalkan kecepatan, Iya, kekuatan stamina. body stamina, Iya. high press. Johnny Evans, Pak. Iya, Tapi nggak ada tapi pilihan. latihan lain. Iya. Martinez juga belum ada ya? Martinez cedera. Hah? Dia kan nggak ikut ke timnas kan? Oh iya ya. Iya, Cedera dia. cedera ini kayaknya. Dia nggak ikut ke timnas. Harry Maguire juga cedera. Terus siapa lagi? Lindelof, aku nggak tahu Lindelof ini, Cuk. Lindelof ada kan kemarin? Antara ada dan tiada, Pak, dia orang. Lagi. Terus Yoro baru sembuh. Ya.
riskan juga dimainin. Betul. Luxia aja udah balik. Luxia mending lah. Nah, setelah Luxia masuk, better lah. Ya kan? Defense-nya better. Setelah gantiin Johnny Evans. Dan tepat sekali itu ganti Johnny Evans. Betul, setuju. Keteteran Pak Johnny Evans. Ya. Sumpah keteteran. Ya kalau emang Amorim pengennya high intensity, Ya, ya otomatis pasti mesti pakai pemain muda lah ya. Ya. Ya ini Eriksen, Casemiro tuh Uzur banget. Apalagi kalau taktiknya Amorim kan dia 3-4-3 ya nih. Ya, kemarin 3-4-2-1 lah ya lebih. Yang 2 DM ini, satu fungsinya ada DM murni, yang satunya box to box. Yes. Yang satu DM murninya si Casemiro, yang itu pun menurut gua harusnya Ugarte. gampang dirawatin ya. Ya harusnya Ugarte ya. Ugarte. Yang kedua box to box Eriksen, yang nggak bisa lah. Mana ada stamina-nya dia. Iya, udah nggak nggak bisa ada. lu suruh dari box ke box, nggak mungkin gitu. Iya, Seorang Eriksen. Bruno mungkin bisa. Iya. Ya kan? Babak kedua kan diganti kan? Bruno yang turun kan ke Iya, belakang ke kan? belakang. Ke belakang ke nomor 8. Mending Song sih Bruno. Ya makanya, gue udah bilang mendingan antara Maino kok nggak Bruno kan seharusnya posisi Ditarik ke Eriksen belakang itu. nomor 8 ya harusnya. Tapi begitu babak kedua Ugarte masuk, langsung kelihatan keisi kan tengahnya. Ya, paling nggak ada yang ngerecokin lah. Ada yang recovery. Ada yang Iya kan? ngerecokin lah. Iya, ada yang recovery. Jadi setiap kali bola mentah pasti ada dia lah. Ya, Yang dia ambil atau dia yang jagal dulu atau gimana. ganggu dulu Iya. lah at least. Ya kalau kemarin babak pertama anjir itu bener-bener apa ya? Kayak ya bener kata Amorim, pemainnya kayak bingung semua, nggak tahu. Ketakutan, Cok, emang, Cok. Dia kayak mikir banget. Jadi begitu passing, gue mesti gerak kemana nih? Lu kayak masih tenak banget lah. Confused. Gue masih tenak banget mainnya kemarin tuh. Mereka tuh kebanyakan back pass nggak sih? Iya. Gue sampai gemes loh, Cok, nonton itu. Yang gue kesel tuh banyak long ball, Cuk. Itu, Cok, yang mau gue bilang, Cok. Sumpah, Cuk. Kalau permainan kita tuh nggak berubah, Cok, kalau gue lihat ya, dari Ten Hag ya. Gue paling benci, Pak. Lihat dari Onana buang lagi ke depan. Loh, terus lu ganti pelatih buat apa, Pak? Makanya itu dia. Ya kan? Kayak masih itu baru pernah berapa kali. makanya Ya, masih baru, berapa kali. ya kita bisa maklum lah. masih Tapi maklumin. paling nggak, gini loh, 10-15 menit pertama, aku melihat, ini kayaknya Idenya nih. Oke nih. Ini idenya si Ya, Amorim Amorim nih, nih. pendekatan nih. paling nggak pendekatannya kita ngerti nih, Iya, iya. pengennya kayak gini. Iya. Dan kelihatan banget gak sih, 3-4-3-nya kelihatan banget, 3-4-2-1. Ya kan? Ya. Tapi harus diakuin para pemain ini confused, Pak. Confused. Bener-bener kebingungan, Pak. Terutama 3 back ya, 3 back track. Iya, gitu betul. ya. Setuju. Mereka tuh kayak gimana ya? Mau cari winger udah di press duluan. Iya. Ujung-ujungnya back pass mulu, back pass Iya. mulu, back pass mulu. Dan udah back pass, dia udah nggak ngalin bola, langsung long ball. Langsung lah, soalnya itu pressnya Ipswich gila sih. Iya, tapi Langsung mepet banget loh, tau. nah itu ya masih kayak banyak detail-detail kecil yang masih belum nyatu lah. Lu kalau build up-nya si Amorim itu dilihat maju jadi DM kan. Ya. Si Mas Roy sama si Evans. Deliknya maju nih dari Maju, DM. dari Ya. DM. Oh, ya. Nah, ini Delete ini peran penting nih buat bongkar press. Iya. Karena lu bisa passing dia, dikepung, Iya. dia bisa passing keluar. Oke. Nah kemarin Delete nggak kepake sama sekali. Sejajar mereka. Even nggak kepake, Iya. nggak, Delete udah maju. Cuma Delete-nya tuh even nggak minta bola, dia juga Udah di press nggak duluan. pernah si Onana atau si Mas Rawi atau si Evan nggak pernah passing dia. Takut kan passing ke Ya, tengah. Iya, pada makanya- ketakutan. Makanya itu dia, itu kan sebenarnya caranya bongkar press ya begitu Harusnya. dari Amorim. Ya. Cuma untuk prakteknya mungkin masih belum bisa kali, belum biasa. Jadi bener-bener passing, dedek langsung Long long ball. ball. Hilang. Kayak Ten Hag banget kan Iya. mainnya. Ini kayak gitu. Jadi masih muscle memorinya masih Ten Hag banget nih. Makanya sebenarnya, sorry. Makanya sebenarnya kalau lu mau ganti-ganti pelatih siapa, Ten Hag juga kayak gitu kok sebenarnya mainnya. Ya kan? Iya. Ya pemainnya aja yang nggak bisa berarti. Ya masih belum inilah. Apakah pemain ini karena keberatan jersey? Ketika main di Ajax bagus. Ya. Ketika main di mana bagus. Tapi ketika main di MU beda dong tekanannya. Gitu loh. Ya. Ya, Terus kok apa? Apa Sorry, terus? Lanjutin. enggak, terus masih terus kayak gini loh. Biasanya kalau Amorim tuh dia mintanya kalau kita kehilangan bola langsung press kan. Kemarin gue ada momen gue lihat si Rashford udah nge-press. Yes. Terus Tinggi nih, tinggi. Ya, Rashford udah nge-press, Bruno juga udah dekat. Karena Joe dekat juga. Garnacho-nya di begitu passing harusnya kan udah siap hajar Ya, dong. Telat. Telat. Ah. Nah, kayak gitu loh. Ya. Detail kecil kayak gitu yang Ya. masih miss. Nah, nggak ada kompaknya gitu loh. Iya, Kalau satu ngepres semua ikut dong. Ya masih belum terbiasa kayak ya. Terus apa lagi ya? Kayak Ahmad dia jadi wingback kan. Wingback. Nah, itu wingback berapa kali dia juga Mundur banget. Mundur ya. kebanyakan di belakang malah. Iya. Jadi nggak gitu kepake. Sampai salto loh dia. Iya, makanya jadi yang peluangnya si siapa ya? Yang peluangnya Ipswich juga ada kan kali
yang benar-benar di long ball, udah si Ahmad jadi mundur banget. Iya, tuh. iya. Ya makanya jadi masih belum inilah. Ya mereka masih meranin peran yang baru lah Iya, sebenarnya. masih kaget lah. Masih kaget dengan peran-peran barunya. Di satu sisi juga Dalot kadang maju banget ya. Sempat ada peluang sekali di long ball dari Oh, Bro. ya. Ya, itu, Iya. Pak. Aku lihat ini, wah ini kalau gol Dalot bisa jadi Udah mau di top volley scorer kan baru dia. kita ini. Iya. Cuma ya Finishingnya kalau masih. dilatih. Tapi Dalot gue kesel itu passing pendeknya. Sering ngaco, Pak. Hampir semua sih tau kalau masing-masing Iya pendek. kan? Hampir semua. Oh, nggak tahu ya, gua Semua juga. pemain. Kayak Ya, kemarin si terutama di bagian kiri menurut gue ya. Kalau bagian kanan si Mazraoui, si Ahmad sih bagus. bagus aja Iya. ya. Kiri loh, yang si Garnacho, Dalot tuh passingnya suka ngaco. nggak tahu ke depanan lah, ke Iya. belakangan lah, kayak gitu loh. Yang gue lihat Rashford sih nggak berubah Oh coba. ya, Rasul nggak berubah. Bener. Dia ada satu momen ya, kita lagi build up nih, tes, bolanya putus di dia. Iya. Ya, Yang ya. amat sampai kayak gini tuh ya. Iya. Ya. Dia salah passing ke Garnacho. Anjing dipasing ke Garnacho udah lari, Udah Cok. lari, iya. Ditaruh di belakangnya, Cok. Malah diserang balik gitu loh. Jadi kalau kita kutip kata-katanya Amorim beberapa saat yang lalu dia kan sudah menganalisa MU. Dia bilang tim ini sering sekali Kehilangan bola. cepat kehilangan bola. Iya, bener. Iya, betul. Harus diakui. Iya gara-gara si anjing Rashford ini. Dan terlalu terburu-buru menurut gua. Iya. Ya kan, even Bruno, Casemiro tuh udah bener-bener begitu dipasing dia udah lihatnya ke depan banget tuh saat. Kan kalau si Amorim kan dia pengennya kan Santai nih, pelan-pelan Santai, ya. bol- Build up dulu deh. bongkar Ya, sama ke sampai depan. kebuka nih. Udah depan tuh di wingback juga maju, jadi rame tuh di depan tuh. Bongkar pelan-pelan. Ini enggak, Pak, passing langsung Buang. Buang. Udah kebiasaan. Udah. Nggak Biasa. bisa. Kalau ada Bruno ya mainnya begitu. Ya, makanya. Dari dulu udah. Udah pasti begitu. Pokoknya dia langsung lihat kayak elang gitu loh matanya. Sedes langsung buang, sedes buang. Iya, kayak Bruno gitu. kayak gitu. Iya. Dan yang diincar wingnya. Sering kali sampai ya memang ya. Iya, Kemarin beberapa kali kali nyampe, loh. Pak. Iya. Cuman ya gitu. Kalau Rashford kemarin pertama yang udah tadi bahas tadi. Yang kedua ada satu di kiri tuh. Dia dapat long ball. Iya. Even ya pemain sekelas Rashford yang pemain bintang kita nggak bisa nahan bola men. Iya. Nggak lama Itu tuh. hilang corner. Yes. Lu kalau bisa nahan bola dikit, pemain kita overlap kan masih bisa passing. Iya, kan? Iya, benar. nggak Bisa. bisa. Dia even nahan bola nggak Benar. bisa. Benar. Lu apa yang mau lu harapin? Pemain kita nggak punya skill yang mumpuni untuk mengerek tim ini naik ke 4 besar. Harus diakui. Sudah. Iya. Iya, Gimana? Mau ganti pelatih berapa kali pun cara mainnya tetap sama kok. Betul. Gitu loh. Makanya gue pikir kayak Amorim bakal jadi next Ten Hag deh gue bilang. Belum lah, masih Ya, nggak tahu. satu match. Karena Oh. bukan itunya. Apa Wah ini klaim berani nih. Wah, gue enggak maksudnya Ten Hag secara filosofi kurang keren apa sih? Gitu. Iya. Tapi maksudnya kan yang jadi masalah adalah pemainnya tidak bisa menerapkan. Mengaplikasikan. Ya terus bedanya sama Amorim apa? Iya. Gitu. Gini loh, aku udah bilang berulang kali, semua pelatih, semua tim bermain tuh pengennya seperti Klopp, seperti Pep. Nggak ada yang nggak pengen menguasai pertandingan. Betul. Even Ipswich kemarin Iya. mainnya seperti itu. Iya. Ya kan? Ipswich tahun loh anjing. Kayak gitu mainnya. Ini bukan maksudnya tim kecil gitu loh. Iya. Itu aja pengen menerapkan hal yang sama yang dilakukan sama Pep sama Klopp. Iya. Gimana tim gede? Iya. Semua pelatih idenya tuh sama. Iya. Gimana caranya kita menguasai pertandingan, santai kita build up, Iya. ya kan? Ketika kita kehilangan bola, nggak usah pakai lama kita rebut kembali. Iya. Masalahnya caranya gimana? Iya. Setiap pelatih punya cara nih, metode nih. Ketika dia main ke sini, itu teori lah, teori. Pada pengaplikasian di lapangan yang main siapa? Pemain dong. Iya. Lu mau ganti berapa pemain, berapa pelatih pun, kalau pemainmu nggak bisa, dan terbukti pemain MU kita nggak bisa, lu lihat Onana masih long ball terus, Iya. ya berarti itu nggak bisa dong, Makanya. ya kan? Terlepas dari ini baru berapa kali latihan, Betul, oke, gua tahu. oke, aku nggak nyalain Amorimnya ya, Enggak. pemainnya cuy, Iya. pemainnya, mereka tuh masih kebiasaan gitu loh, Iya. cara-cara lawas tuh dipakai. Makanya gue bilang kita kayak cocoknya sama pemain pelatih kayak Van Nistelrooy, Pak. iya, terserah bebas lah, oleh gitu loh, Iya. terserah lu dah. Oleh 3 musim kan paling pertama paling lama Iya, kayaknya. 2 musim bagus lagi mainnya. Rata-rata 3 musim lah. Jose Mourinho juga musim ketiga dipecat kan. Oh iya benar juga. 2,5 lah. Tapi Rata-rata maksudnya segitu lah. yang 2 musim bagus tuh si Ole ya. Oleh, ya. Oleh Peringkat doang. 2. Peringkat 2. Peringkat 2 pun gara-gara lawannya Lawannya kapok, goblok Pak. juga ya. Goblok juga itu. Gak tau gue kayak MU pemainnya terlalu berat Pak. Kayak Iya. buat ngaplikasiin strategi ya. Yang teori banget gitu nggak bisa. Nah kalau lu ngomong gitu kan, kalau kita tarik ke belakang, banyak kejadian seperti ini andil kesalahan dari Ineos juga kan. Ya. Dia sudah tahu pemainnya kayak gitu, hire sporting director, ada Dan Ashworth, ada Jason Wilcox. Harusnya mereka kan nggak tolol. Iya. Mereka sangat pandai bahkan Iya. dalam dunia Iya. sepak bola. Iya. Kok tetap memilih Ruben Amorim?
yang sudah tahu mainnya mungkin kayak mirip-mirip Xabi Alonso lah, yang 3-5-2, 3-4-3 gitu-gitu. Itu kan perlu apa ya? Perlu proses panjang untuk pemain tuh menerapkan strategi ini gitu loh. Itu pun juga pertama itu, kedua, apakah formasi ini bisa digadang-gadang jaminan mutu untuk kita juara? Nggak ada. Terakhir kebanyakan main berapa back? Conte terakhir juara itu 3-4-3. Ya sekali aja. Ya, 2016, 2017 lupa gua. Ya makanya apalagi Amorim udah bilang, ini cuma ada satu cara nih, ya pakai cara gua. Ya lu nggak mau tahu. Mau nggak mau lu harus bisa. Ya kayak Ten Hag kan juga dulu gitu. Iya ya. Kayak pakemnya oke nih, ujung-ujungnya dia geser juga gitu loh. Terus Kan nggak bisa. guys, aku punya satu usul sih sebetulnya. MU itu kan memang klub besar ya. Dia ada yang namanya Terbesar, Mas. terbesar. Sorry. Ada yang namanya tim konten kreator juga lah. Tolong wawancara dikurangi lah. Iya kan? Iya. Amorim kan juga gitu. Jujur ya. Sebelum dia ngomong kayak gitu, Udah pikir juga. Gue udah merasa. Iya. Ini terlalu apa, Jok? Terlalu Dikit-dikit wawancara. Terlalu sering Jok wawancara. Belum post match. Sosmednya. Post match. After match apa? Ya, preview. Pre sama post match interview. Belum dari klub MU TV-nya sendiri. Belum ke Sky Sport. Iya, press conference-nya. Gila, men. Before after-nya. Banyak, Pak. Belum di MU TV ya bener. Pelatih jadi kebanyakan mikir how to speak fluently in front of the media gitu. Iya. Daripada mikir gimana tim ini menang. Apa yang harus aku ngomong nih? Waduh, ntar gue salah ngomong. Itu kan satu distraction ya. Iya. Udah gak usah lah, Cok. Udah cut lah. Yang penting fokus ngelatih aja lah. Makanya dia bilang, gue baru di sini lama-lama. 4 tahun di Sporting sama di Bicara lebih banyak di sini, Pak. Baru di Sporting 4 tahun. Iya bener sih. Iya, harus diakui. Iya, memang. Terlalu lebay, Pak. Menurut gue. Sampai mungkin yang nonton ada yang fansnya City, Chelsea atau Liverpool. Emang tim-tim kalian juga? Kita kan nggak follow ya. Iya. Emang sebanyak itu interviewnya, post pre terus Sky Sport apa? Kok kayaknya nggak tahu ya? Apa karena kita memang follow MU, semua MU makanya jadi terlihat seperti itu. Seakan-akan banyak sekali gitu. Iya. Tapi lihat Fabrizio tidak ada kutipan dari Arne Slot. Iya. Guardiola kalah paling ya. Ya 5 kali beruntun. Mem doang. Iya. Kalau MU coba itu. Coba MU langsung. Wah, Fabrizio Romano banyak, Cok, langsung. MU cepet langsung. Ya memang makanya tim ini memang sudah tahu, kita tahu lah kondisi di luar lapangan tekanannya begitu besar. Iya. Jadi apa yang terjadi langsung di-post sama si Fabrizio lah, media-media gitu, gempar udah. Langsung. Apakah Amorim ini bisa survive dengan tekanan sebesar itu? Ya kalau kita ngomong baru satu match ya, nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Sukses, pastilah berharap sukses. Lu yakin dengan formasi 3-4-3-nya? Gue yakin sama Amorimnya, karena idenya dia tuh udah kelihatan. 10 menit pertama, aku tuh optimis. Wah, kelihatannya boleh juga nih. Ya kan? Cara mainnya. Setiap kita memegang bola, 10 menit ya. Gue bilang 10 menit, 15 menit ya. Kita memegang bola, terlihat berbahaya. Betul. Terlihat loh ya. Betul. Terlihat berbahaya. At least kita ciptakan peluang, pegang bola bener, passingnya bener 10 menit. Gue bilang 10 menit. Dulu Ten Hag dulu 15 menit ya. Iya makanya. Sama ya. Makanya sama aja. Tapi pertandingan ini kan sama bola itu kan 90 menit. Makanya itu dia. Jadi berarti kayaknya IQ mereka tuh cuma ngerti 15 menit nih. 15 menit nggak bisa, sisanya terserah gua. Panik. Sisanya terserah gua. Cok mau main gimana? Makanya apa ya? Pemainnya nggak bisa aplikasi nih ya. Iya, nggak bisa nerapin. Lu kan nggak yakin kan? Gue sih nggak yakin. Karena udah jelas lah, maksudnya udah gua aja yang nonton tahu nih, oh maksudnya si ini oke, Drake udah maju nih, bagus nih. Oke nih bongkar nih, tapi mereka enggak. Passing ke sini, passing ke sayap, back, passing ke wing back to keeper. Back lagi, back keeper. Buang, iya. Gitu, jadi si Drake ngapain gitu. Nggak ada kerjaan. Main dong. Ya maksudnya jadi nggak ada gunanya. Kalau aku bilang kenapa nggak yakin ya? Karena menurutku DM itu masih bisa di-upgrade dengan performanya Ugarte sama Maino yang semakin lama semakin meningkat. Betul. Tapi yang tidak bisa di-upgrade adalah satu insting dari striker kita sama Bruno. Trisula. Nah, itu sudah sulit. Ahmad kita lihat performanya kemarin luar biasa. Oke lah. Dia ngotot, maju, spiritnya selalu konsisten di sana ya. Sempat ada menit akhir dia ngocek berapa pemain itu di keeping ke kiri. Iya itu kalau tendangannya kena itu mungkin ujung loh itu. Bisa matu-matu bisa gol gitu ya. Mungkin itu pojok itu bisa masuk itu. Tapi nggak bisa kalau kita mau upgrade ya itu. Højlund kemarin lihat ada peluang itu nggak ditendang Pak, diumpan ke Bruno. Iya. Gila ini. Iya. Aduh. Højlund juga bingung ya. Bingung kenapa menurun banget ya? Aku nggak ngerti ya karena levelnya di sana. Levelnya di sana. Pergantian ke Ten Hag terus ke Amorim dia bingung lah. Mau gue harus main gimana? Gitu. Bahkan dia kan udah bingung. Amorim juga bilang kan dia mesti Zersi tuh harus tahu lu tuh striker, lu harus
depan gawang. Oke. Zirkzee kemarin one touch-nya Parah sih. Kemarin Kemarin pakai Zirkzee. topi ini untuk mendukung Joshua Zirkzee hari. Belanda. Sudah sulit di cut loss ya. Lu perform lah. Meskipun jujur, saya skeptis sekali. Saya tidak yakin pemain ini bisa berkembang. Bahkan kalau ada tawaran konkret ya, Juve mau lepas Vlahovic, cari striker, ambil Zirkzee. Ambil Zirkzee. Ya, dia cocok di Italia. Iya, sudah ambil. Memang cocok di Italia. Kayaknya IPL bukan untuk Anda kayaknya. Betul. Mending kita beli Gyökeres. Ya, Sampai Giannis Antetokounmpo gini Pak kemarin. Oh iya. Iya, Giannis juga gini loh. Giannis gini. Ya nggak apa-apa kan. Bayangkan. Lu tahu nggak sih ini artinya apa? Tutup mulut? Bukan. Tutup mulut begini dong. Ya kan diam. Oh iya. Kalau gini, Ya tutup mulut. Bukan. Apa? bukan. Coba jelasin Den. Lu tahu Bane? Ben. Tahu Ben? Lawannya. Oh, Ben. Topengnya Ben. Topengnya Bane. Oh, Bane. oke. Kan nutupin semua tuh. Udah gitu dong. Terus apa? Maksudnya apa emang kalau Ben? Filosofinya apa? Filosofinya apa iya? Dia Keren. pembunuh. Sadis Dia gitu killer. loh. Siapa aja dia bantai sama dia gitu loh. Enggak, tapi memang kalau aku bilang ini sulit ya, sulit. Bruno di masa-masa akhirnya dia tidak akan sulit sekali untuk pemain di usia segitu merubah gaya main. permainan. Betul, Sulit sekali. setuju. Betul. Sulit sekali. Yang Sorry. oh. Lupa ngeblank. Yang paling bisa beradaptasi menurutku cuma Ahmad. Amat. Betul. Ahmad itu Mazraoui. memerankan peran yang baru terus loh. Ya. Kemarin jadi wingback bagus juga. Iya. Ya kan? Ngotot juga. Dia ngotot juga, dia mundur juga, lari juga kok. Mazraoui, Amat, Mazraoui, sama siapa lagi ya? Ada satu lagi sih yang konsisten. Mas Tono kan konsisten tidak bermain. Tidak Saya juga kemarin sedih sih dia tidak dipakai, malah masukin Zirkzee sih. Kita tuh kan sebagai fans pengen lihat ada improvement lah. Ya intinya di latihan aja lah. Anthony kalau perform di latihan mungkin bisa dimainin. Kan dia benar-benar riset kan ini ibaratnya kan. Ya bukti dia nggak dimainin berarti di latihan juga ngaco, Pak. Enggak, tapi kan posisinya Anthony mau gantiin siapa? Ya, Posisi dia Ahmad dong. Amat gantiin Ahmad ke kiri nih. Ke kanan. posisinya Dalot. Ganti Dalot. Gantiin Dalot berarti dong. Anthony. Si Anthony. mata lu. Ya, kan makanya, bisa. siapa? Dalot Makanya kan gua bisa tanya. main terus. Ya posisi Amat pasti Anthony. Ya, Anthony, makanya. Anthony tuh posisi Amat banget, wingback banget itu. Lah makanya Anthony. masalahnya Ahmad lagi bagus-bagusnya Ya kemarin. Amat dimajuin. Karena kemarin kalau kita nonton Amat jadi belakang terus. Iya. Jarang di depan, Pak. Betul. Padahal dia bisa mengobrak-abrik ya. Iya. Apakah mungkin itu terjadi karena kita nggak benar-benar pakai 3 center back? Kan kemarin cuma pakai Iya, 2 sebetulnya. iya. Mazraoui kan sebetulnya bukan center back. Iya. Ya, Itu Formasi- terpaksa itu. Nah, kan mungkin berbeda Mungkin, kalau mungkin, yang main mungkin. Martinez, Delit sama Euro misalnya. Euro mungkin. Ya, makanya mungkin kita lebih belum solid gitu loh di belakang. Betul, kita belum Ya, melihat ya. komposisi yang terbaik lah. Terbaik Ini lah, masih benar. coba-coba Turli lah. Turli. Main training berapa? Betul, 3 kali, 4 kali. Kali, 4 kali. Dan ada orang dari dari para pemain Betul. dari cedera internasional. Pola 3 tahun Ten Hag. Bukan masalah itu early atau enggak kan. Kita sebagai fan tuh justru tugas kita menganalisa. Ini enggak, oke ini memang tuh tapi works-nya kira-kira bagaimana? Iya. Bagaimana bisa berjalannya? Kalau, sekali lagi, bukan mengkambing hitamkan Bruno. Bruno itu bagus kalau main 4-3-3. Di Real Madrid lah, bagus ya. Bagus, Real Madrid itu pakai. cocok. Iya. Tapi kan pertanyaannya, apakah dia bisa kepake di Iya, formasi iya. 3-4-3 ini? Skemanya si Amorim ini. Lihat, setiap dapat bola, push buang depan. Iya. Padahal Amorim bilang apa? Dia nggak mau kita sering kali cepat kehilangan bola. Bola. Terburu-buru. Bagaimana nggak cepat kehilangan bola? Iya. Kalau lu nggak mau nahan bola, Iya. buang depan, sono, kiri, kanan, kiri. Sorry. Tapi lu lihat nggak babak pertama si siapa Bruno? Hilang sama sekali hilang. Sama sekali kelihatan, benar. Soalnya dia berusaha mungkin dia berusaha menurutin apa maunya Amorim Betul. ya. Santai dulu nih, terima bola jangan langsung bang aja. Lihat teman lu nih, siapa terdekat. Iya. Play 1-2 dulu, kita bilang pelan-pelan. Sama kayak pas posisi Ten Hag yang dia di AMC gak sih? Ya, Hilang. Karena dia nggak bisa dia penghubung. Makanya. Dia itu terima bola, lihat temannya jauh, Bam. Iya. langsung. Langsung crossing, Pak. Dia terima bola, Pakai lama, des, anjir. lihat Garnacho lari, sikat, seret. Gitu Garnacho udah. pun walaupun dia AMC L, L. tapi udah Bruno pegang bola dia udah tahu dia pasti langsung lari, Pak. Dia langsung lari. Otomatis. Betul. Gitu. Dia cocok main di eranya Fergie ya, 4-4-2 gitu. Iya. Bisa. Ya, Kalau itu langsung lempar bola ke depan ada beberapa orang. ya kalau itu mungkin optimis ya. Iya. Masih untuk winger-winger cepet lincah kayak Rashford, Garnacho mungkin terpakai. Iya. Itu yang membuat aku kayak bukan skeptis ke Amorimnya ya, tapi Iya. ya kayaknya pemain ini tidak bisa melakukan strategi mengaplikasikan strateginya Amorim. Iya, gua Sulit. rasa Bruno itu di strategi Amorim paling tepat tuh dia di posisinya Maino deh. 8. Menurut gua itu 8, paling tepat iya. karena box to box kan.
dia bisa passing jauh ya, dia mesti dari belakang kan. At least dia dapat free roll lah Free roll. di posisi Ya itu. box to box. Udah menurut gua posisi paling tepat Bruno tuh di Amorim ini ya di situ. Nomor 8. Aku udah bilang, ini kalau si Amorim ini pintar, dibilangin Bruno tuh main sama si Ugarte, Iya. mainnya depan sama Mon. Ya, bisa. Mainnya depan, mainnya tuh main tempo, enak. Ya, bola. betul. Dia bisa bantu-bantu Iya. pas. Iya. Kayak Van de Beek Itu dulu jawabannya. bisa, Van de Beek. Cuk, aku lamar di mana, Cuk? Lamar jadi pelatih MU kirim mana, Itu Cuk? bisa jadi, itu Eh, masuk akal, masuk Warnanya akal. kayak gitu. Ya karena si benar-benar si Maino tuh masing-masing medical Iya. mainnya oke ya. Iya. Kontrol bolanya lebih bagus. Kontrol Iya, bagus, benar-benar. iya. Lebih safety lah. Tapi Van de Beek juga bisa harusnya tahu. Ah, Kayak Nas kalau gitu. ntar Nas. di buyback nih. Iya. Memantul kan. Kita udah punya tembok lebih besar sekarang. Zigzi. Lebih besar, kribo. Besar tuh, Zigzi. Kayak nggak rata deh pantulannya. Gue tuh gak suka, gak berkarakter gitu. Ada free kicknya Bruno sekali ya. Dia mau menghalangi, didorong ini ya. Oh, Zigzi ya. Maju, dia Iya, maju, iya, iya. balik lagi. Dorong, maju. Paling enggak Kayak pohon. Buset. paling enggak lu Ya, lawan balik kayak lah. apa, kayak? Iya. Show me your character, bro. Jangan, Cuk. Ini Udah gimana, pakai Cuk? lu ini udah pakai jersinya MU. Iya. Gitu loh. Ada tuh, lu lihat tuh, menit Kalau 80-an. lemes sama tuh Iya, gitu. didorong iya. Dorong. Didorong iya, gitu doang lo tau. Kan anjing jadi pemainnya. Kayak Mas Rowi dong kemarin pasti dorong nggak Nah, masuk. itu yang dia belok tuh. Itu berdiri. Apaan lo gitu. Itu MU gitu loh. Ada yang namanya tenang ya. Dia ketenangan, Mbak. Zigzi. Enggak, dia lebih ketakut kayak. Mungkin ya. Dia lemes aja, lemes. Dia lebih ketakut kayak. Saya lama dijelasin sama Ruben Amorim kan. Waktu masuk kan bareng sama Iya, ini, iya. papanya keluar. Suas. Oke. Keren nih kayaknya nih. Kayak tai tetep. Ya, tidak ada efeknya. Enggak, dia bermain nomor 10 kan. Iya apa? Salah passing pendek salah. Iya, betul. Kontrol Lari- lepas. Lari adu sprint kalah, kontrol jelek. Tapi nggak bisa nyalain, Nas. Tekanan media lu lagi-lagi. Iya. Ke dia terus gitu loh. Enggak usah main sosmed. He. Loh, dia kan dibilangin kan, pembelian MU yang flop ini Zigzi nih 7 match cuma 1 gol atau berapa gitu loh Ya, gua bacanya. Ya paling nggak seliweran dong Ya, di HP-nya ya, dia. Tertekan dong kalau lu denger kayak gitu loh. Belum kalau mamanya telepon ya. Lu baca berita, jangan baca berita ya. Apa kepikiran dong kenapa mah jangan gua jangan baca Oh, berita. di tag terus di tag, Ah, terus di tag, terus tag terus. Enggak, maksud gua kenapa bilang nggak bakal cocok karena banyak pemain yang terutama di depan yang nggak cocok sama skemanya Amorim tuh kan lo. Ya, para pemain kita. Garnacho, Rashford, Zirkzee. Hmm. Kayak terlalu winger banget Winger, gitu loh. iya memang. Garnacho tuh super sub, Pak, harusnya. Tapi Garnacho kalau dimainin di AMC itu nggak cocok. Nggak cocok. Nggak cocok. Dia lari ke pojok terus. Iya, dia berusaha mengincar. Gue mau cari kiri deh. Gimana caranya gue di kiri gitu Ada loh. sekali dia lari ke tengah, kerebut. Yang dia mau counter attack sama Rashford udah lari, dia udah Ah passing, iya. kerebut. Tapi Ya. dia udah bener loh mau passing itu. Iya tapi telat, Pak. Iya, telat. Jadi Telat. emang Telat bukan sekian gitu detik. gitu loh. Iya. Emang dribble aja dia. Ya, dia dribble lari aja. Iya, itu makanya menurut gue banyak pemain yang nggak bisa masuk nih, Ya, terutama di bagian skemanya nggak depan. cocok nih sama posisi idaman lu Iya, nggak cocok. tengah ke belakang tengah oke lah, masih bisa di otak-atik ya. Iya. Depannya ini loh, bingung Tribulannya, Pak. iya. Rashford jadi AMC juga nggak cocok. Nggak cocok. Jadi striker juga kemarin golnya, gua rasa Iya. itu jujur deh, itu menang bola kayaknya. Lalu gawang ini kan kaget aja deh. Sumpah yuk. Nggak bisa lah itu sumpah. Dia pakai kaki kiri loh itu. Kaki kiri, iya. Dia nggak nendang, Pak. Enggak, Dia mau nahan dia mau nahan bola. Iya, dia Pak. mau kontrol bola. Kaget dia juga tuh, Ya, Pak. ya itulah tim ini. Ya makanya. Iya, tiba-tiba gol aja. Ya, gitulah ya. Sebenarnya kalau Bruno ya, aku udah bilang dari zamannya Ten Hag, itu lebih cocok nomor 8. Iya, iya. Jangan Betul, maksain betul, dia nomor 10, betul. Mount lu taruh nomor 8. Itu udah aneh menurutku dan. Ya kan lu udah maksa Mount di nomor 8 tuh aneh menurutku. Ya. Ya benar. Mount pun main 85 ya menit masuknya. 85 iya, Kan Cok. gitu kelihatan juga. Nggak kelihatan, Cuma Pak. 9 menit ya, main. Ya, tapi untungnya lawannya abis ini masih ada beberapa Bodo Glim. masih ada beberapa pertandingan yang hitungannya masih muda lah ya. Bodo Nggak Glimt, ya. nggak lawan aja terakhir lah Iya, hitungannya. Jadi terakhir. ya masih bisa buat inilah. Bodo Glimt. Bodo Glim, Everton, baru Oh. Arsenal. Kemudian Everton. Everton, betul. Ya masih ada. Arsenal habis Kemudian itu. Arsenal hari Minggu. Arsenal kan? Habis Iya, Arsenal. Everton. Nah, itu apa? Jadi kita Amorim ini ada 2 pre-season Dua lah. pre-season lah ibaratnya ya. Ya kan? Lawan Ya. Bodo Glim yang tapi Bodo Glim gitu-gitu. Iya, itu loh bagus loh menang di Porto, Pak. Iya. Bodo Glim itu itu loh apa top 4 kan? Masa? Top 2 Enggak. Di mana? di liga apa Bodo Glim? Oh, Coba cek. Norwegia, Bodo Glimt itu. Norwegia. Oh, itu. Ya dia pun peringkatnya di WL di atas kita, Pak. Ya makanya. Ya tapi beda dikit Nggak doang bisa- sih.
Cuma ya dia Masalah tim bodoh gini kalah ya, nggak mungkin kalah. Timnya bodoh, mainnya pinter. Mainnya pinter ya. ya, tapi kita harus menang loh. Harus menang. Kalau nggak peringkat kita Kalau nggak semakin kita makin ini Pak, soalnya sama peringkat bawah sama peringkat atas lebih dekatan peringkat bawah Pak. Gitu. iya. Makanya Sama harus kan di menang. IPL. Oh iya juga. Sama aja, Cok. Jadi kita emang bodoh ini harus menang lah. Ada satu posisi lagi yang bisa dipakai Amorim untuk Bruno sih. Posisi waktu kita mengalahkan City di final Piala FA di nomor 9. Nomor 9. Iya. Second Oh, striker. iya, bisa juga. Iya, 9. Oh, 9 ya. Dia kan kalau di depan nggak bisa aneh-aneh. Tendang aja Dia di pokoknya. 8 masih bisa aneh-aneh. False. Dia di 9 mau ngelambung siapa? Iya. Gua tendang aja langsung. Ya. Karena itu kita juara Piala FA, bro, sebetulnya. Amrabat, bro. Bukan karena merapat, karena Bruno di 9. False line dia. Bosman, ya, itu. Iya, oke. Nggak perlu dikonsiderin kan? Tengah kita udah mulai balik semua. Iya. Højlund kalau flop, Zirkzee flop, Rashford flop. Nah, Rashford flop. Boleh lah coba. Ya boleh. Ya, coba kita lihat. pinter-pinternya Amorim lah. Kita lihat Bodoh. nanti Gue pengen lihat sih. Iya. Dia berapa lama sih? Iya. Kok kayak filosofinya keren, cuma pemain yang tolol. Jadi keren. ujung-ujungnya kan yang dibuang siapa? Nggak Pelatihnya mungkin dong lagi. pemainnya. Nah, Tetap pelatihnya. tapi kalau sekarang pinter ya, Sir Jim ya, Iya. pemainnya lah. Pemainnya pasti. Ya nggak ada duitnya. Ah itu dia. Katanya di-cut ya. Baik lagi, nggak ada duit lagi. Di-cut ya, si Amorim ya. Iya. Itu apa pembeliannya ya. Iya makanya. Karena udah terlalu jor-joran. pasti nggak ada duit. Udah itu aja. Ya, kecuali kita bisa jual Mentoknya, berapa. mentoknya di sana-sana lagi. Ya harus di-cut loh si Zirkzee misalnya, Anthony kan bisa diakalin. Ya coba Harus kita lihat menjual ya. lah. Dia harus menjual. Anthony itu kan kayak, kalau aku lihat sudah, manajemen sudah, mungkin bukan pelatih yang nggak mau mainin. Sudah request dari manajemen. Ini mau kita jual nih. Ya. Oh, Jangan jadi- lu mainin. Ya nggak usah ya. Udah, nanti cedera nggak ada nilainya lagi. Tapi siapa yang mau beli kalau nggak ada yang main-main? Repot juga. Betul juga. Ya makanya, nggak tahu lah. Pokoknya gua rasa sih ini lingkaran setan masih lama lah. Ya. Itu aja udah. Ujungnya, ya gua nggak tahu. Semoga Amorim bisa memutuskan lingkaran setan Intinya kita. dia harus belajar dari Ten Hag. Yaitu jangan keras kepala. Ya. Lu harus adaptasi. Udah gitu aja. Loh. Kalau menurutku kok jangan adaptasi sama pemain ya? Ya nggak tahu. Maksudnya adaptasi gimana nih? Ya adaptasi sama keadaan ini lo. Masa lu paksain filosofi lu kalau nggak jalan gimana? Ten Hag kan paksain terus kan. Paksain terus. Bukannya Ten Hag adaptasi ya sama Karena pemain? kan adaptasi sama main. Kok tidak pasain sih? Akhirnya Ten Hag- pemain makanya yang dia merasa bilang kan- win, makanya dia bilang kan dia tidak akan bisa main dengan gaya mainnya Ajax. Bukannya Iya. musim 3 ini dia paksain lagi ya? Enggak dong. tetap gitu loh, mainnya sampah gitu loh. Sama kok. Karena Makanya kan ada statement Ten Hag itu mau MU jadi the best transition team in the world. Karena dia tahu otaknya Bruno Fernandes. Iya. Ini kok nggak jalan? Enggak, ya itu pemainnya itu apa ya? Ayo salah kamu ya. Kebeban. Oh, dia adaptasi ya? Dia kan adaptasi sih ya? adaptasi sama pemain kan. Benar. Karena kan pemainnya Oh ya, nggak dia bisa nih. pertama dia mau main cara Ajax, Ya, nggak tapi berhasil. ternyata nggak berhasil kan. Oke. Dia adaptasi nih. Akhirnya pemainnya merasa, oh, gue menang nih dari pelatih gua. 1-0 Akhirnya nih. akhirnya jadi korban siapa? Ya terus jadi gimana, Pak? Ini mesti dipakemin terus. Kalau gua, Enggak, kalau Ten Hag dipakemin terus, dia udah dari awal dipecat. Loh, makanya ini kan Nggak, masalahnya maksudnya- kita nggak, adaptasi itu maksud gua apa ya? Nih, yang kesalahan Ten Hag pemilihan yang- pemain. Nggak, menurut gua kesalahan Ten Hag kemarin itu adalah, oke lu mau mainin Rashford terus, lu mainin Bruno terus, tapi ketika tapi lu mereka- nggak mengenakan mereka gitu loh. Hmm. Itu jadi dia kaku banget dengan mainin Rashford dan Bruno terus, tapi formasi lu ya tetap gitu-gitu aja. Gini loh, formasi itu pasti kan kayak gitu-gitu aja. Ya. Gue tau maksud lu. Ten Hag itu tidak bisa memecahkan solusinya. Gimana caranya si Rashford dan Bruno ini punya dapat space yang enak supaya lu tuh bisa jalan. Iya. Cara main lu tuh bisa Kalau jalan. emang lu pakai pakem itu terus, ya ngapain lu pakai Rashford dan Bruno terus gitu maksud Ya, gua. kalau Ya mereka kan? lagi flop, ya nggak usah dimainin dong. Ya, gitu. Saatnya kita istirahatin siapa. Lu Ya. pemain kan banyak, lu bisa otak-atik gimana gitu loh. Ya maksud gue gitu. Maksudnya kalau emang mau mainin Rashford dan Bruno, ya lu mesti Cari solusi lah gimana caranya taktik mereka. lu mesti ubah gimana caranya buat enakin mereka lah. Ya. Udah gitu aja udah. Gitu aja, Bro. Tuh. Oh iya, sorry. Kok diem? Bukan, gua lagi membayangkan gitu. Kira-kira maksud gue gini. Kembali di mana-mana ya. Yang penting tuh skill pemain dulu. Baru strategi. IQ sekarang. Kalau sekarang lo ya. Ya, Kalau tapi sekarang tetap kita ngomong punya IQ. skill, kan? Ya, kalau skill Fisik, Bruno skill. tuh skillful. Rashford nggak usah ditanya, skillful pak. Skillful Ya kan? Secara sebenarnya. talent mereka tuh bagus, Iya. gitu loh. Masalahnya mereka IQ-nya nggak ada, Nes. Karakter kedua. Karakter juga penting sekarang. Bruno berkarakter kan. Bruno berkarakter, ngomel-ngomel. Tapi kemarin kurang ya, mourningnya ya. Ya, Udah nggak ngeluh ya kemarin jangan, jangan, nggak bagus. Jarang mengeluh loh kemarin. Jelek gitu aja. Nggak, maksudnya karakter
sekarang sepak bola modern sekarang tuh IQ penting, karakter penting. Jadi ketika apa ya? Di lapangan itu teori banget gak sih Bold sekarang lah sepak gitu. bola? Iya. Lu harus bold banget kan? Iya. Jadi seakan-akan kayak di lapangan sekarang itu kayak lu tuh dibilangin pelatih bergerak ke sini kayak bener-bener kaku banget gitu loh. banget itu, Sepak iya. bola zaman sekarang ya, Iya, kita iya. nggak ngomong dulu ya. Kalau zamannya Sir Alex itu bener-bener diterapin sama Ole, Ruud van Nistelrooy, terserah lu, Terserah lu, bebas. bebas, iya. Gitu loh, nggak ada pakem. Iya, Pokoknya gimana caranya terjang aja udah. Betul. Tapi secara jangka panjang menurut gua strategi itu juga salah juga sih. Ya, akhirnya sekarang nggak kepake kan? Akhirnya pemain seenak-enaknya juga. Seraya juga, iya. Tergantung kalau pelatihnya Sir Alex Ferguson, Ya, segala ya, itu nggak nggak akan berani. Iya, benar-benar. Makanya pemain-pemain macam Cleverley, Anderson itu kan pemain kelas B kan. Welbeck itu pemain kelas C bahkan. Iya. Johnny Evans itu Iya. kan pemain kelas B semua. Iya. Kenapa kita bisa juara? Iya. Takut sama Sir Alex. Betul. Kalau aku mengecewakan Sir Alex, habis gue ini. Betul. Habis. Gimana caranya? Gue harus balikin keadaan dari kalah 0-1, 2-1. Intinya gue menang. 3 poin. Happy. Masalahnya Pelatih dulu gua. standar Premier League nggak kayak sekarang. Yes, Ya, ya, betul. Sir Alex manage pemain kayak gitu di zaman sekarang belum tentu juara juga. Iya. Kalau Dengan kondisi tim-tim lain sekarang yang sudah tambah level up semua ya. nggak bisa lah. Iya, Gitu. iya. Tetap iya. Indian tetap perlu ini sih strategi dari manajemen untuk jual beli pemain ini penting sekali sih. Iya, mana Harus- pemain yang harus- cocok. iya, ya. harus buang atau beli beberapa pemain yang penting yang benar-benar punya level bintang lah, star Iya. star player. Pokoknya ini perjalanan kita Makanya, masih panjang lah ya. Sepak bola modern Panjang. sekarang kan bener-bener kaku gitu loh Iya, permainannya. Makanya targetnya kan 2028, 4 tahun lagi. betul. Tunggu Ya, juara. itu masuk akal. Pertama dia tahu si Salah sudah pensiun, mungkin sudah tahun segitu. De Bruyne. De Bruyne juga sudah tua. Pep udah ada. Haaland sudah keluar dari City. Pep Pep sudah selesai. out. Baru pasang target. Ini pinter, visioner. Ya, gitu ya. Oke, kita preview ada nggak nanti ini? Preview. Ya Budo Glip langsung lah. Udah ya, langsung lah sekarang aja, Pak. Apa yang mau di-review? Apa? Ya, nanti Nanti lah, kapan lah. Kapan-kapan lah ya. Kapan-kapan. Kenapa? Kamis ini main kok. Makanya Kamis kok kapan-kapan. Kapan-kapan kan masih bisa Selasa, Rabu atau Kamis paginya, weh. Hello. Hello. Thank you so much sudah nonton. Jangan lupa selalu support channel kecil ini, guys. Kita nih Yes. apa sih gitu loh sebetulnya. Apa lo? Cuman like, comment, subscribe aja. Jangan lupa komen menurut kalian apa yang terjadi di match kemarin, analisa-analisa kalian, melihat formasi dan dari seorang pelatih baru Ruben Amorim ini. Subscribe guys ya, share juga. Thank you semuanya sudah nonton. Support terus MU, we born that with Manchester always. Bye-bye. Bye.